Selamat malam, perkenalkan nama saya Ferdinand Tobing, NPM saya 23351037. Saya berasal dari kelas 4D. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video untuk menjelaskan sedikit dari project yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas atau ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Oke, kita mulai. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah web manajemen akademik yang nantinya ini web yang berjalan untuk memanage sistem akademik di sebuah universitas seperti itu. Baik, lanjut kita ke latar belakang. Dalam lingkungan perguruan tinggi, proses pengelolaan data akademik seperti informasi mahasiswa, nilai dan peran dosen, serta administrasi akademik seringkali dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang tidak terintegrasi. Jadi hal ini dapat menghambat efisiensi dan juga akurasi dalam pengelolaan data. Nah, untuk itu mengatasi permasalahan tersebut, kita membutuhkan sebuah sistem informasi akademik yang berbasis web. Tentu ini dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat. Sebagai contoh ada admin, dosen, dan juga mahasiswa itu sendiri. Dan juga dilengkapi dengan fitur yang dapat mengakses sesuai peran masing-masing. Dan sistem ini dirancang untuk mempermudah proses administrasi akademik, mempercepat pengelolaan data, dan meningkatkan transparansi dan akurasi informasi akademik. Baik, next di sini ada fitur dari web akademik yang sudah kita buat. Yang pertama ada fitur login 3 role, yang pertama ada admin, kemudian dosen dan juga mahasiswa. Fitur dashboard dan juga manajemen mahasiswa by admin dan juga dosen. Kemudian fitur laporan dan juga fitur profil masing-masing user seperti itu. Nah, lanjut di sini ada router, di mana secara keseluruhan kali ini hanya mendefinisikan import layer atau view yang nantinya akan digunakan dalam konfigurasi routing di dalam aplikasi web kita. Next, di sini ada desain server sebagai sebuah database palsu gitu. Dan nantinya ini menyimpan sebuah data yang dapat kita akses tanpa harus membuat backend sungguhan gitu. Ini dapat berjalan di lokal kita nanti ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada akses, di mana akses ini nanti untuk sebagai perantara antara front end dan juga backend sendiri. Kemudian menangani data atau dari dan ke server. Kemudian membuat aplikasi dinamis dan interaktif seperti dashboard, form login, tabel data, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada PIN ya, di mana PIN ini berfungsi untuk menyimpan, kemudian mengelola data secara global sehingga data bisa diakses dan dimodifikasi oleh banyak komponen tanpa harus selalu dioper lewat props atau emit seperti itu. Dan next terakhir di sini ada Vites, yang mana Vites ini untuk kita jalankan ya, untuk memeriksa apakah sebuah fungsi, komponen, dan API itu bekerja seperti itu. Sebagai mestinya untuk menjaga yang namanya kualitas aplikasi itu bebas dari bug atau kegagalan atau error seperti itu. Nah, oke, kita bakalan masuk ke si programnya. Di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu sedikit aja. Nah, di sini ada di bagian router ya, indeks di sini sudah kita isikan import dan juga routes-nya. Gimana ini kita import agar dapat melakukan akan dapat melakukan perpindahan halaman atau navigasi antar halaman seperti itu. Kemudian di service sini ada si access ya. Jadi ada pertama ada API, kemudian out service, mahasiswa service, dan juga nilai service seperti itu. Dan untuk PIN-nya sendiri juga ada di bagian sini. PIN-nya juga ada 4 ya, seperti itu. Nah, jadi nanti gunanya si Axios ini kan dia tuh perantara antara backend sama front end dan juga backend gitu. Jadi contoh nanti kayak si kita di halaman webnya itu kayak minta login gitu ya. Jadi si Axiosnya tuh mengirim sebuah data gitu ya, bukan mengambil sebuah data dari server kemudian dikirim kembali gitu. Nah, untuk si PIN-nya sendiri tentu ini tadi dikatakan di sini PIN-nya berguna untuk
menyimpan banyak data ya, sehingga kita dapat mengaksesnya seperti itu. Oke, lanjut. Mungkin di bagian Vitesse juga ada di sini. Saya buatkan cuma ada 3 ya. Di bagian komponen ada login view, kemudian start cards, dan di storage ada out. Oke, kita mungkin akan coba jalankan websitenya. Npm run json server. Nah, di sini ada endpoint sebanyak ada 5 ya. Ada users, mahasiswa, jurusan, mata kuliah, dan juga nilai. Nah, kita akan coba jalankan. Oke, kita buka. Nah, baik, ini adalah tampilan awal login, di mana pada dasarnya kita kalau lihat website kayak akademik itu tentu kita harus login terlebih dahulu ya. Kalau mahasiswa dia menggunakan kayak NIM atau NPM-nya, kemudian menggunakan kata sandinya. Mungkin ini sebagai contoh atau demo aja, admin, terus password 3, dosen 1, dosen 123 gitu. Nah, kita akan masuk terlebih dahulu ke halaman si admin. Oke, kita sudah masuk ya. Baik, izin. Di sini adalah si dashboard admin, di mana di halaman dashboard sendiri itu ada sebuah informasi total mahasiswa, kemudian mahasiswa yang aktif, total dosen, rata-rata IPK. Dan sini ada sebuah chart di mana ini adalah presentasi dari jumlah mahasiswa yang memiliki jurusan teknik informatika dan juga sistem informasi. Kemudian sini ada mahasiswa perangkatan dari 2021 hingga 2022. Kemudian di sini ada aktivitas terbaru yang baru saja kita lakukan atau saya lakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada aksi cepat, ini mana dapat menambah mahasiswa baru dan juga menggenerate laporan, kemudian ekspor data mahasiswa. Oke, kita beralih ke sidebar selanjutnya, itu ada di manajemen mahasiswa. Nah, di manajemen mahasiswa sendiri itu tampilannya seperti ini. Jadi kita dapat mencari nama mahasiswa, kemudian by jurusan juga bisa, by angkatan juga, by status juga bisa, dan itu juga bisa menambahkan mahasiswa seperti itu. Dan kalau kita tambahkan contoh nih ya, kita akan menambahkan NPM saya gitu ya, 2335 10 397. Buat nama lengkap saya itu Ferdinand Tobing, dan contoh email itu Ferdinand. Oke, sudah ada ini trigger ya, 08 mungkin. Oke, seperti itu aja karena ini cuma contoh ya. Dan mungkin tanggalnya kita buat seperti itu, akan baru ya, seperti itu. Dan di sini dapat memilih jurusan sebagai contoh teknik informatika, statusnya aktif, dan juga anggotanya terpilih. Mungkin karena saya angkatan 23, saya akan pilih angkatan 23. Kemudian kita akan coba simpan apakah berhasil atau tidak. Oh, oke. Oh, sip. Ada ini ya, ada ketentuan, jadi dia harus berumur antara 7